22 orang karyawan ruko drone dinyatakan tewas. Sadis tulang rusuk bocah 6 tahun patah dianiaya ayah tiri. Kementerian Lingkungan Hidup salurkan kendaraan pengolahan sampah. Pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap. Rusia serang Ukraina di tengah upaya diplomasi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami berdua dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Dan benar sekali kami juga akan menemani Anda pemirsa yang ada dimanapun berada terkait dengan informasi peristiwa dan isu terkini dan juga informasi seputar nasional dan juga internasional. Bersama saya Dewi Manik dan saya Sil Sregar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana kebakaran sebuah ruko penjual drone berlantai 7 dilalap si jago merah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 22 karyawan yang ada di dalam gedung terjebak di lantai 7, evakuasi berjalan dramatis. Sebuah ruko berlantai 7 yang dijadikan tempat usaha penjualan pesawat tanpa awak di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa siang. Api yang diduga muncul dari lantai 1 dengan cepat membakar isi gedung. 15 orang karyawan yang didominasi perempuan yang masih berada di dalam gedung terjebak di lantai 7. Sebagian dari mereka terselamatkan setelah petugas Gukalmar Jakarta Pusat bergerak cepat mengerahkan tangga darurat untuk menyelamatkan para korban. Namun menurut sejumlah informasi di lapangan, sejumlah karyawan toko meninggal dunia terjebak di atas gedung. Menurut saksi, mengatakan peristiwa terjadi saat jam makan siang. Menurutnya api berawal dari lantai 1 ruangan. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kurang begitu jelas karena saya lagi di luar seperti itu. Jadi lagi makan siang, kemudian tiba-tiba ada laporan kebakaran dan di sini makanya kita lari. Jadi untuk awalnya seperti apa, saya masih belum kopi ini seperti itu karena semua lagi kondisi seperti ini. Ini kantor apa? PT Teradrone Indonesia. Oh, apa itu? Kita perusahaan bergerak di bidang jasa drone. Oh, jasa drone. Nah, ini yang terbakar tapi nggak tahu apa? Kurang tahu apa yang terbakar seperti itu karena kita masih mengkonfirmasi lagi seperti itu. Nah, untuk yang karyawan yang terjebak itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15 orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Karyawan yang selamat langsung mendapatkan perawatan ke rumah sakit terdekat. Api pun dapat dikuasai 1 jam kemudian setelah petugas Gukalmar Jakarta Pusat menerjunkan 28 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di ruko tempat penjualan drone di kawasan Cempaka Putih terdapat korban jiwa. Data yang diperoleh sementara yaitu 22 orang karyawan ruko dinyatakan tewas di dalam gedung. Daya 65 jadi kebakaran. Gedung Teradrone di kawasan Cempaka Putih yang terbakar Selasa siang menyisakan duka. Sejumlah karyawan ruko di dalam gedung meninggal dunia. 21 orang terjebak. Petugas masih melakukan penyisiran di dalam gedung karena dugaannya masih terdapat korban jiwa yang belum dievakuasi. 101 petugas damkar dikerahkan ke lokasi dan api dapat dikuasai oleh 28 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi, sempat terdengar suara ledakan keras dari lantai 1 gedung yang diduga berasal dari baterai. Suasana yang mencekam membuat evakuasi karyawan ruko berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tangga pemadam kebakaran, belasan karyawan turun menyelamatkan diri. Selain adanya korban tewas, karyawan ruko yang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan petugas Kepolisian Resort Jakarta Pusat. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan komitmen serius dalam penanganan sampah di Indonesia.
Dukungan anggaran dari Komisi 12 DPR RI menjadi penguat langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah secara nasional. Sementara itu pemirsa, di saat bersamaan KLHK juga mengambil langkah tegas terhadap pengusaha yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di daerah aliran Sungai Batang Toru dan sejumlah wilayah bencana di Sumatera dan Aceh. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan komitmen penuh dalam menangani isu pengelolaan sampah, termasuk melalui alokasi dana hibah untuk mendorong percepatan infrastruktur dan program penanganan sampah di berbagai daerah. Terima kasih disampaikan kepada Komisi 12 DPR RI atas dukungan terhadap penguatan anggaran dalam rangka penuntasan persampahan nasional. Sementara itu, menyusul bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera dan Aceh, KLHK bertindak cepat dengan memanggil 8 perusahaan yang disinyalir terkait dengan aktivitas di daerah aliran Sungai Batang Toru. Audit lingkungan keselamatan hidup dan potensi pidana sedang dijalankan untuk melihat kontribusi mereka terhadap bencana di 5 das utama, termasuk das Batang Toru dan das Garuga. Saat ini, KLHK memfokuskan 4 langkah utama, yaitu percepatan penanganan sampah, audit dan penindakan terhadap aktivitas perusak alam, penyelesaian infrastruktur sampah, serta bantuan pemulihan untuk wilayah terdampak, termasuk pengiriman bantuan logistik dan 2 unit truk ke Aceh. KLHK mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam demi mencegah bencana di masa depan. Hari ini juga kami mulai penyelidikan terkait dengan bencana banjir di Sumatera Utara. Jadi kita memanggil 8 entitas. Kemarin kita juga sudah menghentikan kegiatan di lapangan pada 4 entitas utama. Kemudian hari ini kita memanggil 4 entitas di Sumatera Utara dan besok lagi 4 lagi yang memiliki wilayah konsesi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional dan mengurangi resiko bencana di wilayah rawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 3 warga yang terdampak banjir di Jalan Raya Dewu Kolot, Desa Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, berhasil dievakuasi tim SAR pada 6 Desember 2025. Ketiganya dievakuasi menuju ke rumah kerabat terdekat yang dinilai lebih aman. Sebelumnya, Kantor SAR Bandung menerima laporan permintaan evakuasi pada Sabtu 6 Desember 2025 pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat pagi. Berdasarkan laporan awal, banjir terjadi sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, sehingga menyebabkan seorang warga terjebak banjir di lantai 2 rumahnya dan memerlukan pertolongan. Tim pun segera dikerahkan untuk melakukan operasi SAR. Selanjutnya, sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR berhasil mengevakuasi 3 warga yang terdampak banjir, yaitu Ajam, usia 90 tahun, Sutia, usia 39 tahun, Fiona Dita, usia 19 tahun. Ketiganya dievakuasi menuju ke rumah kerabat terdekat yang dinilai lebih aman. Hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR masih berada di lokasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila diperlukan permintaan evakuasi tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengerahkan 4 ekor gajah terlatih untuk membantu membersihkan puing kayu di pemukiman penduduk di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. 4 ekor gajah jinak tersebut juga melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pasca bencana dengan sasaran lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan 4 ekor gajah jinak untuk membersihkan puing kayu di pemukiman penduduk Kabupaten Pidi Jaya Aceh yang sebelumnya dibawa banjir bandang. Dirinya menjelaskan, 4 ekor gajah jinak tersebut melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pasca bencana dengan sasaran lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. 4 gajah tersebut bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni. Para mahot pawang mengerahkan mereka membersihkan puing-puing kayu di Gampong Meonosahbi, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya. Adapun 4 gajah yang diperbantukan tersebut bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni. Menurut Ketua BKSDA Hadi, gajah-gajah ini membantu membersihkan material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk, serta membuka akses menuju rumah warga yang tertimbun bekas banjir. Selain itu, gajah juga dapat membantu evakuasi apapun yang ditemukan di lokasi, termasuk korban yang belum ditemukan, serta pengantaran logistik bagi warga terdampak banjir di Pidi Jaya. Ia menjelaskan, gajah jinak yang dikerahkan ini sudah memiliki pengalaman panjang membantu penanganan bencana.
Keempatnya pernah terlibat saat pembersihan material pada bencana tsunami Aceh 2004. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meninjau salah satu titik banjir di Kecamatan Bojong Soang yang didampingi Sekcam Al-Azhar. Dalam kunjungan ini, pemirsa, Deddy menunjukkan tumpukan sampah di aliran sungai yang dianggap sebagai penyebab utama banjir yang kembali melanda wilayah Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali ke Bandung setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Sumatera. Setibanya di Bandung, ia langsung meninjau banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bandung. Ia ingin memastikan penyebab utamanya dan menyiapkan langkah cepat agar banjir tidak terulang. Deddy bergerak menuju salah satu titik banjir di kawasan Bojong Soang. Ia menemukan aliran sungai yang penuh sampah. Kondisi itu langsung ia rekam dan unggah ke media sosial. Selama peninjauan, Deddy didampingi Sekcam Bojong Soang, Al-Azhar. Ia menanyakan sumber sampah yang memenuhi sungai tersebut. Pertanyaan itu sampai membuat Al-Azhar tampak ragu. Melihat situasi itu, Deddy meminta aparat jujur dalam menyampaikan kondisi lapangan. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama dengan nyata, bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya, Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya, Pak. Tong dikeluarkan di izin, kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, ngeserenan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak, Bapak? Setuju, Pak. Biar nggak banjir di gitu. Gitu, oke. Untuk menekan resiko banjir, Deddy mengeluarkan surat edaran mengenai penghentian izin pembangunan perumahan di Bandung Raya. Ia menilai kebijakan itu penting untuk menghentikan perluasan permukiman di wilayah rawan banjir. Dalam edaran tersebut, ia meminta pemerintah daerah meninjau ulang lokasi pembangunan yang berada di kawasan rawan bencana. Ia juga menekankan kewajiban pengawasan terhadap pembangunan agar sesuai rencana tata ruang. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memiliki persetujuan bangunan, gedung, serta mengikuti kaidah teknis yang berlaku. Selain itu, Deddy meminta pemerintah daerah memulihkan kawasan yang rusak akibat pembangunan. Ia juga mendorong penanaman pohon pelindung di area permukiman. Menurutnya, Bandung berada di cekungan sehingga ancaman banjir lebih tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebocoran tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Jakarta Utara. Kebocoran tersebut terjadi akibat pasang ekstrim yang dipicu fenomena supermoon. Perbaikan darurat sudah dilakukan sejak Kamis lalu, sementara Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi banjir rob beberapa bulan ke depan. Pada Senin 8 Desember 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kebocoran tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebocoran terjadi saat pasang ekstrim yang muncul akibat fenomena supermoon. Sejak Kamis 4 Desember, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara langsung melakukan perbaikan sementara dengan menumpuk lebih dari 300 karung pasir di titik kebocoran. Upaya ini dilakukan untuk menahan tekanan air laut yang terus datang. Pengawasan di area tanggul masih terus dilakukan hingga perbaikan permanen dapat segera direalisasikan. Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi banjir rob yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Penguatan infrastruktur dan peningkatan kesiapsiagaan telah dilaksanakan di sejumlah titik rawan seperti Muara Baru, Muara Angke, dan Marta Dinata. Kemarin memang rob yang terjadi karena supermoon. Jadi supermoon itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik, terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Marta Dinata, dan sebagainya. Perkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, mungkin alhamdulillah tidak terjadi. Maka untuk itu saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk melanjutkan pembangunan 2025-2026 ini. Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab KKP, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI.
Upaya penanggulangan banjir rob ini terus dikebut agar Jakarta tetap aman menghadapi cuaca ekstrim. Pemerintah Provinsi DKI menegaskan komitmen untuk mengamankan kawasan pesisir dan mengurangi resiko banjir rob ke depannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 10 DPR mendorong pemerintah agar dapat membangun sekolah darurat atau ruang belajar sementara bagi siswa dan juga siswi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Pasalnya pemirsa, langkah ini dinilai penting untuk proses belajar mengajar agar tidak berhenti terlalu lama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menjelaskan bahwa terdapat 2.185 sekolah terkena bencana alam akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Bahkan selain infrastruktur sekolah, siswa-siswi maupun guru menjadi korban terdampak akibat bencana tersebut. Lalu pun mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat membangun sekolah darurat atau ruang belajar sementara. Hal ini dinilai penting agar proses belajar mengajar terus dapat dilakukan dan tidak berhenti terlalu lama. Selain itu, Komisi 10 DPR juga menyatakan kesiapannya dalam mengawal pemerintah untuk membangun sekolah darurat sementara. Kemudian siswa-siswi kita yang terdampak 180.000 lebih, guru-guru kita 17.000 lebih. Nah, ini tentu harus mendapatkan penanganan yang cepat. Kami meminta kepada Kemdikbud untuk membangun sebanyak-banyaknya ruang belajar darurat, baik menggunakan tenda atau mensiasati ruang belajar yang darurat ini dengan secepat-cepatnya. Nah, oleh sebab itu kami berharap agar aksi cepat tanggap dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera dilakukan. Kemudian mempersiapkan school kit, kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan tidak boleh putus, pendidikan harus berjalan lancar, terutama trauma healing, psikososial yang dibutuhkan hari ini oleh siswa-siswi kita dan guru-guru tentunya harus segera dilaksanakan. Kami di Komisi 10 mengawal itu. Kemudian yang terpenting adalah bagi guru-guru yang terdampak, kami minta Kemdikbud untuk memberikan tunjangan khusus, insentif khusus untuk mengatasi persoalan dari guru-guru kita yang terdampak hari ini. Insya Allah anggarannya sudah disiapkan, maka kami di Komisi 10 akan mengawal dan memastikan bantuan tersebut sampai dan tepat sasaran. Nah, kami doakan semoga bencana ini segera berlalu dan pemulihan segera bisa dilaksanakan sehingga proses belajar mengajar di 3 provinsi tersebut, terutama bagi daerah yang terdampak bencana, tidak akan terhenti. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri jasa keuangan untuk semakin tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian. Dalam dialog akhir tahun dengan para industri jasa keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan ketangguhan dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam dialog akhir tahun dengan para industri jasa keuangan, mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan ketangguhan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Mahendra, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengarahkan industri jasa keuangan untuk semakin berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti program pembangunan maupun renovasi 3 juta rumah dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.
Acara yang berlangsung selama 2 hari pada Kamis 4 Desember 2025 diisi oleh sesi perbankan yang diisi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediane Rai, serta sesi pengawasan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun oleh Ogi Prastomiono sebagai Kepala Eksekutif PPDP. Sedangkan pada hari Jumat 5 Desember 2025 diisi dengan sesi pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon, lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta inovasi teknologi sektor keuangan, akses keuangan digital, dengan pembicara anggota Dewan Komisioner masing-masing bidang. OJK berharap dengan sinergi bersama pelaku usaha jasa keuangan dapat terus meningkatkan ketangguhan, memperkuat komitmen, memberikan layanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, mengarahkan pada perubahan yang lebih maju dan tangguh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Tarakan berhasil membongkar sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, 4 pelaku ditangkap dan 11 unit mobil yang digadaikan berhasil diamankan. Sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar Polres Tarakan. Dalam operasi kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 4 pelaku berinisial RK, FK, CR, dan BL, serta menelusuri 11 unit mobil yang telah digadaikan hingga lintas kabupaten. Kasus ini terungkap setelah 2 pemilik rental melapor karena kendaraan mereka tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan total 9 korban dengan kerugian 11 kendaraan yang digadaikan para pelaku dengan nilai Rp35 juta hingga Rp52 juta per unit. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan, mobil-mobil tersebut tersebar di Tarakan, Malinau, Lumbis, dan Sebuku, menunjukkan bahwa jaringan ini bergerak terorganisasi. Sementara uang hasil penggadaian diketahui digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi. Polres Tarakan memberikan responsif dalam menerima laporan pengaduan tersebut dan juga berhasil mengamankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, yakni lebih kurang 16 jaman, berhasil diamankan 3 unit mobil yang dilaporkan para korban yang mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Selanjutnya dari tugas kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan dan dikembangkan terdapat ada 9 korban. Dari awalnya yang datang 2 orang korban dan dikembangkan dari hasil penyelidikan terdapat 9 korban dan juga bertambahnya kendaraan yang diamankan dari 3 unit menjadi 11 unit dan juga pelaku yang berinisial RK melakukan aksinya bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara FK, saudara JR, dan saudara BL. Dan saat ini, pada saat rilis, 4 pelaku telah berhasil diamankan dan dimintai keterangan pasal yang dipersangkakan pada para pelaku, yakni pasal 372 KUH Pidana, subsidiar 378 KUH Pidana, junto 55, ancaman 4 tahun penjara. Modus operandi dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menggadaikan mobil yang disewa tersebut dan mendapatkan keuntungan bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, sesuai dengan jenis mobil yang digadaikan oleh pelaku. Dari pihak kepolisian hari ini juga menyampaikan bahwa dari beberapa korban yang bertambah tersebut itu hasil dari identifikasi dan penyelidikan kepolisian. Selanjutnya dari call center 110 Polri menghubungi para korban agar datang ke kantor polisi untuk bisa memastikan kendaraan yang telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tarakan. Dan hari ini juga kami dari pihak kepolisian Resort Kota Tarakan akan mengabulkan terkait dengan permohonan pinjam pakai kendaraan tersebut karena sebagian besar ini adalah alat untuk mata pencarian. Keempat tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tarakan juga memberikan kemudahan bagi para pemilik rental untuk menggunakan kembali kendaraan mereka melalui skema titip rawat, mengingat mobil tersebut merupakan mata pencarian korban. Kapolres mengimbau pemilik usaha rental agar lebih berhati-hati dan meminta masyarakat segera melapor melalui call center Polri 110 jika mengalami kejadian serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap 3 orang yang diduga melakukan penghasutan kerusuhan di Jakarta pada Desember ini. Dan Habibur Rahman meminta kepada Polda Metro Jaya untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani 3 orang tersebut. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang berinisial BDM, TSF, dan YM yang diduga menghasut melalui media sosial untuk melakukan kerusuhan di Jakarta pada Desember 2025. Kasus ini terungkap berdasarkan patroli Direktorat Siber Polda Metro Jaya dengan ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa bom molotov yang akan digunakan saat kerusuhan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta aparat penegak hukum agar dapat berhati-hati dalam memproses praduga pelaku. Dirinya menilai penghasutan untuk melakukan kerusuhan di Jakarta jelas membahayakan warga negara Indonesia. Ya, kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, ya, dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengedepankan azas praduga tak bersalah, tapi tetap harus ekstra hati-hati, ya, karena kami juga mendapat informasi adanya sekelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi, ya, melakukan penghasutan bukan hanya untuk unjuk rasa yang sifatnya rusuh, tetapi sampai ke penggunaan bahan-bahan peledak. Bahan peledak yang memang sebetulnya masuk dalam kategori sangat dilarang untuk digunakan, ya. Dan ini tentu kalau sampai ada yang mengorganisir untuk melakukan kegiatan seolah menyampaikan pendapat tapi tujuannya adalah rusuh dengan menggunakan bahan peledak, tentu membahayakan warga negara, ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto, ini disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurkan Bazar Airport, Islamabad, Pakistan pada Senin pukul 12.00 waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurkan Bazar Airport, Islamabad, Pakistan sebagaimana keterangan pers yang diterima pada Senin siang waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan juga Asaste Pertahanan RI Kolonel Infanteri Hendro Hidayat turut menyambut kedatangan dari kepala negara. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa. Upacara kehormatan dengan jajaran pasukan dentuman 21 kali, ikan salut, dan juga rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambahkan hangatnya sambutan untuk Presiden Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Aceh, Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan perjalanan kerja ke Islamabad, Pakistan. Dan Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden dan Perdana Menteri Pakistan di Bandara Nurkan. Usai bermalam di Aceh dalam meninjau penanganan bencana, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan kerja ke Islamabad, Pakistan pada Senin 8 Desember 2025. Presiden RI Prabowo disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif di Bandara Nurkan. Diaspora Indonesia juga turut menyambut Presiden Prabowo. Terlihat penyambutan hangat dari 2 anak kecil memberikan buket bunga, sementara sekelompok ibu-ibu diaspora menyambut dengan antusiasme dan memberikan ucapan selamat datang. Pada kesempatan yang sama, para diaspora menyatakan kebanggaannya atas kehadiran Presiden. Mereka menilai kehadiran Presiden sebagai tanda perhatian terhadap warga Indonesia di luar negeri dan berharap Indonesia terus maju dan dikenal di kancah internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto disambut antusias di Islamabad oleh diaspora Indonesia. Suasana kunjungan diwarnai dengan penampilan seni dan juga budaya yang meriah.
Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan pada Senin 8 Desember diwarnai suasana hangat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh diaspora Indonesia di Islamabad dengan penampilan seni dan budaya yang meriahkan acara. Para ibu diaspora mempersembahkan lagu-lagu perjuangan diiringi instrumen tradisional angklung. Presiden Prabowo ikut bersenandung saat mendekati para penampil, menambahkan suasana keakraban dan antusiasme. Pada kesempatan yang sama, perwakilan diaspora menyampaikan rasa bahagia dan harapan terbaik untuk Presiden. Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya jadinya semua lagu disulap jadi. Yang penting ibu-ibunya semangat semua. Lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan kitanya juga merasa march jadinya. ikut bersenandung mungkin ya tapi pokoknya kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua. Pak Presiden sehat selalu, semangat karena kita semua semangat. Diketahui kunjungan kenegaraan ini berlangsung 8 hingga 9 Desember 2025 dilakukan usai Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh dan atas undangan pemerintah Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa dari akibat cemburu istrinya lebih perhatian ke anak. Seorang ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur menyiksa bocah berusia 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Mirisnya sang ibu kandung juga ikut menyiksa korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur pada Senin siang 8 Desember 2025 mengungkap dugaan kasus penyiksaan anak umur 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Petugas mengamankan ayah tiri dan ibu kandung korban berinisial WK dan OS. Keduanya diduga melakukan penyiksaan terhadap korban. Kejadian berawal saat WK yang merupakan ayah tiri korban cemburu karena istrinya lebih perhatian ke anaknya dibandingkan ke dirinya. Pelaku kemudian menyiksa korban menggunakan tangan kosong dan benda tumpul, hingga akhirnya korban mengalami luka patah tulang rusuk. Perlakuan biadab ini berlangsung selama 1 tahun terakhir. Selain ayah tiri, ibu kandung korban pun diduga ikut melakukan penyiksaan terhadap bocah malang ini. Yang mana pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Saya ulangi, pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Adapun modus operandi daripada kedua tersangka tersebut, yang bersangkutan merasa cemburu karena ada perhatian yang berbeda, istrinya memberikan perhatian lebih kepada anak korban. Kemudian dalam hal ini cara pelaku melakukan kekerasan tersebut sejak tahun 2024, yang mana kedua tersangka tersebut melakukan kekerasan dengan cara yang brutal sehingga mengakibatkan anak tersebut luka cukup luar biasa, dan anak tersebut sudah kami berikan pendampingan, pemulihan, layanan psikologi dan pemulihan, dan anak korban tersebut sudah kami berikan safe house atau rumah aman dan berikan kami perlindungan. Sejak laporan tersebut dibuat, anak tersebut sudah dalam perlindungan kami. Perlu diketahui bersama bahwasannya saya pada kesempatan yang baik ini ucapkan terima kasih kepada lingkungan setempat, tentunya pada ketua RT yang mana yang bersangkutan peka terhadap kejadian ini, dan yang melaporkan adalah Bapak Ketua RT. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, untuk tersangka adalah ibu kandung berinisial OS alias Mama, kemudian yang tersangka kedua WK alias ayah, dalam hal ini adalah ayah tiri. Selanjutnya untuk tersangka, ancaman hukuman pidananya 10 tahun ditambah 1/3 dari ancaman hukuman pokok karena pelaku adalah relasi kuasa, dan denda 30 juta. Untuk tersangka sudah kami lakukan upaya paksa sejak tanggal 23 November 2025 dan kami lakukan penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kebakaran melanda toko bahan bangunan di Jalan Haji Sarmah Parigi, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Insiden ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025. Kebakaran terjadi di toko bangunan yang berada di depan Musola Al-Istiqomah, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Asap tebal memenuhi area sekitar lokasi. Warga yang melihat kejadian berusaha membantu memadamkan api bersama petugas damkar yang datang ke lokasi. Api kemudian bisa dipadamkan petugas damkar dan warga selang 1 jam kemudian. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi peristiwa lainnya, terutama informasi soal dibacok OTK, seorang pemuda luka bacok. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana seorang pemuda menjadi korban penyerangan orang tak dikenal atau OTK menggunakan senjata tajam di salah satu kios di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada Minggu 7 Desember 2025. Dan akibat peristiwa ini, paha korban mengalami luka bacok. Seorang pemuda bernama Rifki, 20 tahun, mengalami luka bacok di bagian paha setelah diserang orang tak dikenal di dalam kios di Kelurahan Wawotobi, Konawe, Minggu 7 Desember 2025, sekitar pukul 00.42 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang datang seorang diri berjalan cepat masuk ke dalam kios, kemudian mengayunkan parang ke arah korban, sehingga membuat korban tersungkur dan menderita luka pada paha. Warga sekitar yang mendengar kegaduhan kemudian keluar rumah untuk melihat situasi. Namun saat mereka tiba, pelaku sudah kabur meninggalkan lokasi. Setelah kejadian, warga segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Rifki ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisi korban dilaporkan sudah stabil usai mendapat tindakan medis. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang mengecek kesiapan dan juga melepas ratusan personel Polri serta dapur umum untuk bantuan korban bencana di Sumatera dan Aceh. Kegiatan pelepasan pasukan bencana ini digelar di Markas Komando Korps Brimob Kelapa II, Kota Depok pada 9 Desember 2025. Sebanyak 361 personel Brimob, 200 personel Sabara, 12 ambulans dengan 48 personel nakes, 19 ekor K9, dan 12 personel 15 unit dapur lapangan, 12 water treatment, dan pelengkapan sari periksa langsung oleh Wakapolri guna keperluan penanggulangan bencana di Sumatera dan Aceh. Pasukan khusus ini dikirimkan sebagai bagian dari operasi kemanusiaan untuk membantu penanganan korban bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Pelepasan ini dilakukan sebagai respon cepat atas dampak bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Pasukan Brimob yang juga dikirimkan ini dilengkapi dengan kemampuan search and juga rescue, medis, dan logistik. Mereka harus mengutamakan keselamatan warga dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya di lokasi bencana. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pelepasan pasukan khusus ini selain sebagai bentuk bantuan juga bertujuan untuk persiapan menjelang ibadah Natal agar masyarakat dapat melaksanakan ibadahnya dengan hikmat. Hari ini melihat bagaimana kesiapan personil yang nantinya dipersiapkan baik itu secara fisik, kuantitas dan kualitas klasifikasi untuk memberikan dukungan
lebih baik dan optimal di wilayah terdampak bencana Sumatera, sehingga rekan-rekan personel Polri yang sudah berada sebelumnya selama beberapa hari ini di sana ini akan lebih optimal. Dalam penyampaian Pak Wakapolri, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat datang kunjungan ke Aceh menyampaikan agar mengoptimalkan seluruh kekuatan khususnya Polri, maka Pak Kapolri menginstruksikan hari ini untuk mengecek, dan kemudian perlu diketahui beberapa personil yang terlibat di sini, ada 361 personil Brimob, dan kemudian ada Sabara sebanyak 200, kemudian 12 ambulan dengan 48 personil nakes, dan K9 ada 19 ekor 29 personil termasuk nakes dari K9-nya. Kemudian juga perlengkapan di sini ada 15 unit dapur lapangan, 12 water treatment, perlengkapan SAR baik itu kelompok maupun perorangan, dan juga beberapa kendaraan seperti bisa kita lihat ada ambulan, ya, dapur lapangan, kemudian kendaraan SAR, dan juga kendaraan-kendaraan taktis teknis lain yang sifatnya adalah untuk rescue. Pasukan dan kendaraan taktis ini diprediksi akan tiba di lokasi bencana dalam waktu dekat dan langsung berkoordinasi dengan posko bencana setempat untuk memulai operasi kemanusiaan. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang cuanki menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam 7 Desember 2025. Aksi tersebut terekam CCTV di depan SD Negeri 05 Lubang Buaya. Seorang pedagang cuanki menjadi korban jambret saat sedang berjalan di Jalan Yusufia depan SDN 5 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang seorang diri terekam kamera CCTV mengambil HP dari tangan korban menggunakan sepeda motor. Korban terkejut kemudian berlari sembari berteriak mengejar pelaku yang tancap gas usai mengambil HP. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa naas korban. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor tewas di tempat setelah menabrak truk tambang yang parkir sembarangan di bahu jalan pada Senin 8 Desember 2025 dini hari. Dan diduga korban menabrak truk akibat minimnya penerangan jalan di lokasi. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pemotor warga Kampung Ciberem, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tewas di tempat setelah kendaraannya menabrak truk tambang yang sedang parkir sembarangan di bahu jalan. Diduga minimnya penerangan jalan di lokasi menjadi penyebab utama korban menabrak truk. Peristiwa ini terjadi pada Senin 8 Desember 2025 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua orang tua korban yang tiba di lokasi menangis histeris melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Petugas Polsek Cikande bersama tim medis Puskesmas Cikande mengevakuasi jenazah korban yang terjepit di bagian belakang truk ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Terjadi kecelakaan di wilayah Cikande, tempatnya di depan PT Wonokoyo. Truk pengendara motor menabrak mobil parkir di jalan tanpa ada penerangan. Untuk itu kepada rekan-rekan pengemudi, jangan parkir di badan jalan. Kami himbau jangan sampai terjadi terulang kembali kejadian seperti ini. Kondisi pengendara meninggal dunia. Selanjutnya untuk sementara untuk korban dibawa ke puskesmas menunggu dari keluarga apa dibawa ke rumah sakit umum atau dibawa ke mana nanti menunggu keputusan keluarga. Sementara itu polisi mengamankan sopir truk dan juga sepeda motor korban ke Satlantas Polres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat beraksi di tengah keramaian penumpang bus Transjakarta. 3 orang pencopet ditangkap petugas Transjakarta dan aparat TNI di halte Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.
Dan pelaku diamankan setelah tertangkap basah mencopet seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Salah seorang pencopet ini meronta-ronta agar petugas keamanan dan penumpang bus Transjakarta melepaskannya. Diduga pria ini diamankan karena tertangkap basah mencopet salah seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Aparat TNI yang juga berada di lokasi membantu petugas keamanan untuk mengamankan terduga pelaku. Selain pelaku ini, petugas keamanan bus juga menangkap 2 pelaku lainnya di dalam bus yang sama. Diduga para pelaku ini merupakan satu komplotan pencopet yang sama yang kerap beraksi di transportasi umum Transjakarta. Video penangkapan yang viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Desember 2025. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti perayaan Natal di Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Hari Sabtu pada tanggal 6 Desember sekira pukul 23.20 WIB, Polsek Metro Tanah Abang itu melakukan pengungkapan 3 pelaku copet yang melakukan aksinya itu di halte busway Transjakarta. Dalam hal ini 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengolahan sampah pasca bencana alam di Sumatera. Bantuan yang dikirimkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di sumber manapun tempat penampungan sementara. Kementerian Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengolahan sampah pasca bencana Sumatera. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Desember 2025. Selain 2 unit dump truck, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyalurkan mobilisasi 3 unit alat berat, ekskavator, mesin sensor besar sebanyak 6 unit, kebutuhan bahan pokok dan juga sanitasi, pakaian, serta obat-obatan. Diharapkan bantuan ini dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan juga percepatan pemulihan pasca bencana. Diadakan untuk penanganan sampah. Ini bentuk ya komisi yang akan ditangani melalui aspirasi daerah oleh Komisi 12. Kemudian di sisi kami juga kami akan fokuskan sebagian besar untuk mempercepat penanganan pengolahan sampah. Kemudian kami juga terima kasih dukungan yang luar biasa dari Kementerian PU, Bappenas, kementerian yang lain dalam rangka mempercepat penyelesaian infrastruktur sampah. Saya rasa itu mungkin dari ini kebetulan ada 2 truk yang kemarin digunakan untuk Agam sebelumnya dan Aceh. Selain dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat, bantuan diharapkan dapat mengefisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di tempat penampungan sementara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjadi Undang-Undang. Dan keputusan diambil melalui sidang paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Komisi 3 DPR telah merampungkan hasil pembahasan mengenai RUU Penyesuaian Pidana dengan pengambilan keputusan tingkat 1. Pimpinan DPR menyetujui dan juga mengesahkan RUU Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 8 Desember 2025. DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih.
Pengesahan RUU penyesuaian pidana menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat regulasi ini merupakan jembatan vital menjelang berlakunya KUHP nasional secara penuh pada awal tahun 2026 mendatang. Dalam pembahasannya, RUU tersebut dipastikan melibatkan publik dan juga pemerintah melalui Kementerian Hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal pemerintah yang belum membuka akses bantuan negara asing untuk korban bencana alam, banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Dan Puan menilai bahwa bantuan dari pemerintah masih tercukupi dari segi bantuan logistik maupun infrastruktur terhadap korban bencana alam. Pemerintah masih terus memaksimalkan untuk terus memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana alam yang melanda di wilayah Sumatera. Hingga kini, pemerintah masih mengupayakan dan cepat tanggap dalam melakukan pemulihan di 3 wilayah terdampak tersebut. Oleh karena itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa fokus utama terlebih dahulu yakni bantuan dari pemerintah. Dirinya menilai bantuan pemerintah masih tercukupi, sehingga bantuan negara asing masih belum diperlukan. Karena teman-teman yang dapilnya di wilayah terdampak musibah sekarang sudah turun semua ke wilayah-wilayah tersebut, dan teman-teman yang nantinya akan datang membantu juga sekarang sudah akan bersiap-siap datang ke sana. Memang sekarang kita sedang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah. Jadi memang kita fokuskan dulu bantuan dari internal pemerintah, kita fokus dari pemerintah dulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi. Masih mampu begitu ya? Masih mampu. Ya, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Maluku salurkan 1.000 paket sembako ke korban banjir. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Polda Maluku berhasil menyalurkan paket sembako bagi korban banjir di Medan, Sumatera Utara. 1.000 paket sembako diberikan langsung kepada korban banjir sejumlah titik terdampak. Polda Maluku menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga pada sejumlah titik lokasi terdampak pada 8 Desember 2025. Lokasi yang menjadi sasaran penyaluran paket sembako pada Maluku meliputi Pasar 4 Barat, Jalan Marelan 1, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Kemudian Komplek Perumahan Grima Martubung, Kompleks Perumahan BTN hingga Panti Asuhan Taman Getsa Manikasi. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui pemerintah daerah agar tepat sasaran dan menyeluruh. Tengah masyarakat memberikan bantuan ataupun misi kemanusiaan. Semoga walaupun ini 1.000 paket sembako yang dibagikan oleh Polda Maluku bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang terdampak korban banjir atau longsor. Bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari jajaran Polda Maluku kepada warga Sumatera Utara. Bantuan sembako tersebut terdiri dari kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap Satgas NIC Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap bersama 5 orang rekannya dalam dugaan kasus lainnya yaitu kepemilikan narkoba.
Satgas NIC yang dipimpin Kasubdit 4 Ditipid Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan FG, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online. Penyidikan yang dilakukan akhirnya menangkap sedikitnya 5 orang pelaku lain yang berperan sebagai penyuplai narkoba jenis sabu kepada pelaku FG. Diketahui penangkapan para pelaku yang berinisial FG, NSH, KME dan juga MMG dilakukan di 5 lokasi berbeda mulai dari kawasan Depok, Bekasi hingga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini penyidik narkoba Mabes Polri masih menelusuri asal barang haram dan juga jaringan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Sebelumnya salah satu pelaku berinisial FG ditangkap kepolisian atas kasus pemerkosaan penumpang taksi online saat menuju Bandara Suta dari Depok. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan paket sabu di dompet pelaku dengan berat 0,45 gram. Kini keenam pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 pemuda diamankan Satgas Anti Tawuran Kelurahan Lapangan Selatan setelah kedapatan membawa ganja di warung kopi pada Senin malam 8 Desember 2025. Ganja tersebut ditemukan dalam plastik putih saat petugas melakukan razia rutin. Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan Tangerang mengamankan 5 pemuda yang diduga membawa narkoba jenis ganja. Penangkapan terjadi pada Senin malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di warung kopi yang berada di Jalan Musola Hajawam. Saat itu petugas tengah melakukan razia rutin untuk mencegah aksi tawuran di wilayah tersebut. Ketika mendapati 5 pemuda sedang berkumpul, petugas langsung melakukan pemeriksaan. Dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus plastik putih yang berisi ganja. Setelah dipastikan membawa narkotika, kelima pemuda tersebut langsung dibawa ke Polsek Ciledug untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Hingga kini petugas masih mendalami asal ganja serta peran masing-masing para pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan bom molotov dan senjata tajam dan peristiwa ini terjadi di Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 8 Desember 2025. Dan aksi tawuran membuat warga resah serta meminta aparat menindak tegas pelaku tawuran. Penggunaan bom molotov menjadi sorotan utama dalam aksi tawuran di jalanan yang menimbulkan kecemasan di kalangan warga setempat. Dampak yang ditimbulkan pun berpotensi membahayakan bangunan di sekitar lokasi seperti tempat usaha dan rumah warga. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat puluhan remaja dari dua kelompok ini saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Bom molotov rakitan botol kaca berisi cairan minyak itu sempat membakar selang air di area ruko tempat usaha warga sekitar di Jalan Nangka Tapos, Kota Depok pada Selasa 8 Desember 2025. Waktu malam itu sih saya belum datang sih ya, cuman lihat dari CCTV ya anak-anak muda gitu pada tawuran tapi pakai bom molotov, pengen ngelepar depan kios ini, kayak bakar lah ibaratnya gitu. Oh, sempat kebakar? Sempat kebakar, Om. Kenapa-napa? Alhamdulillah enggak, karena ada orang sebelah yang tahu kan, langsung madamin itu. Tadinya mah apinya gede, mungkin kalau nggak ada bisa kebakar kali nih kios. Oh iya. Iya. Untungnya segera dipadamin. Iya, segera dipadamin sama tetangga. Nah, Bang, sering kejadian tawuran gitu apa gimana sih, Bang? Ini kejadiannya sih tawuran-tawuran itu kayaknya sering, Om. Cuma saya kan tidur ya, cuma dengar suaranya aja sih kayak teriak-teriak orang tawuran gitu kalau malam. Oh. Iya, ini. Ya. Orang mana tahu, Bang, yang tawuran? Orang mananya nggak kurang tahu dah orang mana. Iya. Puluhan remaja tersebut diduga sudah saling janji melakukan aksi tawuran di lokasi ini. Hingga kini belum diketahui adanya korban dalam aksi tawuran tersebut. Aksi tawuran di lokasi ini kerap terjadi pada dini hari. Warga berharap agar pihak kepolisian setempat dapat meningkatkan patroli untuk mencegah aksi tawuran kembali terjadi, lantaran dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian dengan modus rempatan palsu terjadi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Komplotan yang diduga lebih dari 2 orang ini mengambil tas berisi dokumen proyek penting dari mobil korban saat mengaku sepeda motornya diserempet. Pencurian tas milik pengemudi mobil terjadi di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Peristiwa terjadi pukul 12.36 waktu Indonesia Barat hingga 12.40 waktu Indonesia Barat. Usai korban melakukan sholat Jumat dan melintas di lokasi. Saat itu korban diberhentikan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menuduhnya telah menyerempet sepeda motor pelaku.
Menurut kesaksian keluarga korban, kejadian itu terjadi begitu cepat. Seorang pelaku yang diduga membuntuti korban tiba-tiba memberhentikan mobil korban dengan tuduhan telah menyerempet pelaku. Di saat bersamaan saat mobil menepi di pinggir jalan, pelaku lain membuka pintu penumpang sebelah samping korban yang terdapat tas korban kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Dokumen-dokumen yang digasak pelaku diketahui adalah data operasional dari proyek penting yang dipercaya menjadi sasaran utama pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan. Kapolsek Jakarta Pusat Kompol Rudi Kusuma menegaskan bahwa modus pencurian serempatan palsu ini merupakan taktik yang sedang marak digunakan oleh komplotan pencurian di beberapa kawasan Jakarta. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi sebesar 50 juta rupiah akibat kehilangan dokumen yang digasak pelaku. Olia Havanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang memilih pergi umroh saat wilayah Aceh dilanda banjir adalah kesalahan fatal. Dan juga menurutnya Bupati, Wali Kota maupun Gubernur ini merupakan garda terdepan di masing-masing wilayah jika terjadi bencana alam. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan tindakan fatal saat melakukan umroh di tengah situasi bencana melanda wilayah Aceh. Bima menilai seharusnya kepala daerah melakukan koordinasi langkah-langkah darurat dalam penanganan bencana. Dirinya juga mengatakan Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana. Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Nah, jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Penegasan saja fatal berarti. Ya. Sebelumnya Bupati Aceh Selatan Mirwan melakukan perjalanan umroh di tengah situasi bencana alam yang terjadi saat ini. Tindakan tersebut menjadi sorotan publik yang dinilai lalai sebagai bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko angkat bicara perihal tindakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan sekaligus Bupati di wilayah tersebut Mirwan yang melakukan umroh saat bencana banjir melanda wilayah Aceh. Dan Dasko mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Gerindra telah memberikan sanksi sekaligus mengusulkan Kemendagri untuk memberhentikan sementara. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah memberikan sanksi terhadap salah satu kader yang merupakan Bupati Aceh Selatan sekaligus Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan Mirwan. Sanksi tersebut diberikan setelah beredar di media sosial bahwa Bupati Aceh Selatan melakukan perjalanan umroh usai banjir melanda wilayah Aceh. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pihaknya juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menindaklanjuti dengan memberikan pembinaan serta pemberhentian sementara Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan. Ya, Bupati Aceh Selatan itu menjadi kader pada saat pilkada dan DPP sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan tadi juga kita juga sudah sampaikan secara partai kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan evaluasi menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk kemudian selain dibina yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk PLT yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar. Demikian. Kalau itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita negara demokrasi, ya kita serahkan nanti kepada DPRD setempat. Dengan pemberhentian sementara ini, Kemendagri dapat menunjuk pelaksana tugas Bupati sementara agar dapat memimpin penanganan bencana di wilayah Aceh Selatan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 2 DPR mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadi komisi yang paling banyak menghasilkan undang-undang selama tahun 2025. Komisi 2 DPR berkomitmen produktivitas di bidang legislasi dapat tetap terjaga dan diharapkan bisa semakin membaik. Pimpinan Komisi 2 DPR menggelar konferensi pers
terkait penyampaian laporan kinerja selama tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Desember 2025. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsyayuda mengatakan bahwa pihaknya menjadi komisi terbanyak yang menerima masukan dan aspirasi publik dengan total 671 aspirasi. Dalam aspirasi tersebut terbagi beberapa kategori. Salah satunya yakni 287 aspirasi di bidang pertanahan seperti kasus mafia tanah, kasus tumpang tindih sertifikat, serta kasus sulitnya masyarakat dalam mengakses keadilan sektor agraria. Selain itu juga jumlah produk legislasi yang dihasilkan bisa menjawab pertanyaan dan harapan publik yang menginginkan fungsi legislasi DPR berjalan dengan baik. Saya hormati, saya ingin mengantarkan saja apa yang kami lakukan dalam masa 1 tahun 2025 ini. Yang pertama, dari fungsi representasi, Komisi 2 DPR RI adalah komisi yang paling banyak menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat, sebanyak 671 aspirasi. Ini terbanyak dibanding seluruh alat kelengkapan Dewan, baik untuk komisi maupun badan yang ada di DPR RI. 671 masukan dari masyarakat itu terdiri dari 287 aspirasi bidang pertanahan. Ini rata-rata terdiri dari kasus-kasus mafia tanah, kasus tumpang tindih sertifikat, kasus sulitnya masyarakat mengakses keadilan di sektor agraria, termasuk tumpang tindih alas hak masyarakat dengan aset milik negara, apakah itu BUMN, apakah itu milik TNI, dan seterusnya dan seterusnya. 32 usulan dari masyarakat berupa usulan daerah otonomi baru di bidang pemerintahan daerah. Ini menyumbang dari yang tahun lalu ada lebih kurang 340 usulan DOB, sekarang totalnya menjadi 371 usulan DOB. Dan yang terakhir, kami juga paling banyak menerima aspirasi masyarakat sebanyak 352 di bidang aparatur negara, terutama terkait dengan honorer dan P3K. Kami merasa terhormat dan berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada Komisi 2 DPR RI. Dan karena itu kami terus berupaya agar seluruh aspirasi masyarakat ini bisa kami jawab dengan kewenangan yang kami miliki. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan belanja kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya dari mancanegara. Di mana ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 de Marzo di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Dan pemirsa, kondisi ini terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan,
dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean, namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang memimpin rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada 8 Desember 2025. Mendak memastikan pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi relatif terkendali. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memastikan pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi relatif terkendali. Hal ini disampaikan Mendak dalam rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin 8 Desember 2025 di Auditorium Utama Kementerian Perdagangan Jakarta. Mendak menuturkan berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, asosiasi maupun produsen, disampaikan bahwa persiapan untuk Natal relatif aman karena pasokan dan distribusi terkendali dengan baik. Mendak pun menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi untuk memastikan kelancaran pasokan, khususnya ke wilayah terdampak bencana, sehingga pemerintah dapat mempercepat pemulihan pasca bencana dan menjaga momen HBKN berjalan dengan baik. Sampaikan bahwa pasokan cukup untuk Nataru, makanya yang kita jaga jangan sampai distribusinya terlambat. Tapi sih so far tadi kan dari Kementerian Perhubungan dan segala macam kan juga menyampaikan bahwa distribusi terkendali. Dalam rapat HBKN tersebut dihadiri pemerintah pusat, Polri, hingga Asosiasi Barang Kebutuhan Pokok, Pasar, dan Retail Modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Indonesia di Islamabad menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Dan mereka juga berharap kunjungan ini menguatkan hubungan dan juga kerjasama antara Indonesia dan Pakistan. Mahasiswa Indonesia di Islamabad, Pakistan menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Kunjungan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan harmonis antara Indonesia dan Pakistan. Di bandara, para mahasiswa memberikan buket bunga dan menaruh harapan agar kunjungan ini menghasilkan kerjasama strategis yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan diaspora. Selain dukungan terhadap agenda diplomasi, para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan dan peningkatan kualitas diaspora pendidikan Indonesia di Pakistan. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari tanah air. Tahu juga bahwasanya hubungan yang harmonis dengan Pakistan dan Indonesia sudah terjalin begitu lama, kurang lebih 75 tahun. Semoga dengan kedatangan Bapak Prabowo ke tanah Pakistan ini semakin erat lagi hubungannya, semakin kuat lagi, semakin harmonis lagi. Kami sebagai mahasiswa merasa sangat bahagia dan juga merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan Bapak dan juga jajarannya. Semoga ke depan kunjungan-kunjungan seperti ini lebih sering dilakukan lagi, mengingat kita di sini adalah diaspora yang jauh dari Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi Dewan Keamanan PBB mengunjungi kota Naqourah di Lebanon Selatan untuk menilai perkembangan keamanan terkini. Kunjungan ini digelar setelah pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel pada Rabu 3 Desember 2025 lalu. Presiden Joseph Aoun pada Jumat 5 Desember 2025 bertemu dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Delegasi dikabarkan menegaskan komitmen Dewan terhadap stabilitas di Lebanon dan kawasan, serta dukungan atas kedaulatan dan kemerdekaan politik negara itu. Delegasi juga menegaskan dukungan terhadap kepatuhan Lebanon pada Resolusi 1701, termasuk perjanjian gencatan senjata. Presiden Aoun menjelaskan bahwa negosiasi yang berjalan bertujuan mengakhiri serangan Israel di wilayah Lebanon, memastikan pembebasan tawanan,
menyusun rencana penarikan dari wilayah yang diduduki, serta menyelesaikan sengketa di sepanjang garis biru. Ia menyampaikan harapan agar negosiasi tersebut membawa hasil positif. Presiden Lebanon itu juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang mendukung Beirut dan menekankan komitmen untuk mematuhi keputusan internasional. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendorong Israel mematuhi gencatan senjata dan menarik pasukan. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian mengatakan pada Rabu 3 Desember 2025 bahwa pertemuan bersejarah dengan pejabat Lebanon berlangsung berkat upaya Perdana Menteri Netanyahu untuk mengubah wajah Timur Tengah. Gencatan senjata antara Lebanon dan Israel telah disahkan pada 27 November 2024. Namun setelah itu, Israel tetap melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon, menuduh Hezbollah berusaha membangun kembali infrastruktur militer, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 6 jet tempur F-16 melakukan manuver di atas Obelix dan Casa Rosada di Buenos Aires pada Jumat 5 Desember 2025. Atraksi udara ini menandai kedatangan resmi F-16 pertama yang dibeli pemerintah Presiden Javier Milei. Dan pembelian ini juga menjadi langkah baru bagi Argentina dalam memperkuat pertahanan. Sejumlah warga terlihat menyaksikan dan memberikan apresiasi saat F-16 melintas di langit ibu kota. Inilah video yang menunjukkan deretan jet F-16 terbang rendah di atas kawasan ikonik ibu kota Argentina. Kedatangan 6 unit pertama ini merupakan bagian dari total 24 pesawat yang dibeli pemerintah Milei dari Denmark pada tahun 2024. Argentina mengeluarkan sekitar $300 juta untuk pembelian pesawat bekas tersebut, namun nilai kontrak berpotensi melebihi $900 juta termasuk persenjataan dan biaya tambahan. Pengiriman F-16 akan dilakukan dalam 4 tahap, masing-masing 6 pesawat setiap bulan Desember hingga tahun 2028. Presiden Milei menyebut F-16 sebagai Guardian Angels. Sementara partainya Libertad Avanza menyampaikan di media sosial bahwa kehadiran jet ini menjadi simbol rekonstruksi Argentina dan langkah besar pemulihan pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Donald Trump yang untuk pertama kalinya membawa langsung acara Kennedy Center Honors menghormati sejumlah ikon seni Amerika termasuk Sylvester Stallone, Ben Kiss, dan Gloria Gaynor. Dan Trump menyebut para honorer sebagai tokoh legendaris. Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah yang naik ke atas panggung untuk membuka acara, bukan menonton dari kotak opera seperti para presiden sebelumnya. Dalam sambutannya, Trump memuji para penerima penghargaan diantaranya Stallone, Kiss, Gloria Gaynor, George Strait, dan Michael Crawford sebagai seniman besar yang telah menginspirasi budaya pop Amerika. Ia menyatakan bahwa miliaran orang telah menyaksikan karya-karya mereka selama dekade demi dekade. Trump juga menegaskan bahwa semua penerima penghargaan memiliki kesamaan, yaitu ketekunan dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Acara ini diselenggarakan di tengah upaya Trump membingkai Kennedy Center sebagai bagian dari perlawanannya terhadap apa yang ia sebut budaya anti-Amerika. Trump mengaku tidak memiliki persiapan, namun menegaskan ia mengandalkan daya ingat yang baik dan memilih untuk menjadi diri sendiri. Sejumlah pejabat termasuk Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyebut Trump sangat santai dan lucu di depan kamera. Momen emosional terjadi bagi Kiss setelah gitaris asli mereka, Ace Frehley, meninggal pada Oktober lalu. Gene Simmons mengatakan Trump telah menjamin akan ada kursi kosong di atas panggung untuk menghormati Frehley. Michael Crawford menyatakan merasa sangat terhormat di akhir karirnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia melancarkan serangan drone dan misil secara besar-besaran terhadap Ukraina pada 6 Desember 2025. Sementara itu serangan ini terjadi di saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini menggelar pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Florida untuk mendorong upaya damai mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 misil dalam serangan terkoordinasi yang membuat sirene serangan udara bergema di seluruh negeri. Ukraina berhasil menjatuhkan 585 drone dan 30 misil, namun 29 lokasi tetap terkena hantaman. 8 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 3 orang di wilayah Kiev. Pantauan drone juga dilaporkan hingga wilayah Lviv di Ukraina bagian barat.
Ukrenergo, operator energi nasional Ukraina, menyebut serangan ini sebagai serangan misil drone masif yang menyasar pembangkit listrik serta infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan bahwa pembangkit nuklir Zaporizhzhia sempat kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar. Pembangkit ini masih dikuasai Rusia dan butuh pasokan listrik untuk menjaga keselamatan reaktor. Zelensky mengatakan fasilitas energi menjadi target utama serangan dan menegaskan bahwa stasiun kereta di Fastiv, wilayah Kiev, hangus terbakar akibat serangan drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menjatuhkan 116 drone Ukraina di wilayah Rusia selama malam hari. Sementara itu, saluran Telegram Rusia Astra merilis video yang diduga menunjukkan kebakaran di kilang minyak Ryazan setelah serangan drone Ukraina. Meski begitu, video tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri. Staf Umum Militer Ukraina kemudian menegaskan bahwa mereka memang menyasar fasilitas di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov menyatakan sebuah gedung tempat tinggal rusak dan puing drone jatuh di area industri. Namun ia tidak menyebut secara langsung kilang minyak. Serangan drone jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia selama beberapa bulan bertujuan mengurangi pendapatan minyak Rusia yang masih menopang operasi perang. Sementara itu, Ukraina menuduh Moskow berusaha melumpuhkan sistem listrik dan membuat warga kehilangan cahaya dan air menjelang musim dingin keempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Benin Patrice Talon mengecam upaya kudeta yang digagalkan militer pada Minggu 7 Desember 2025. Talon mengungkapkan duka cita dan memastikan pihak berwenang masih memburu para pemberontak yang melarikan diri. Pada Minggu pagi, sekelompok prajurit di Benin menyiarkan pengumuman melalui TV negara, menyatakan bahwa mereka telah mendirikan komite militer untuk reformasi dan mengumumkan pembubaran pemerintah. Pengumuman itu menandatangani perubahan besar di tengah situasi politik yang tegang di Benin. Sejak awal, situasi ini mengundang keprihatinan publik dikarenakan cukup sering terjadi di Afrika Barat yang telah melihat banyak kudeta militer terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada waktu yang sama, tembakan senjata terdengar di beberapa titik di Cotonou, ibu kota Benin, menandaskan ketegangan yang semakin memuncak. Menurut Menteri Dalam Negeri Alassane Seido, pemberontakan itu dipicu oleh sekelompok kecil prajurit yang berusaha mengganggu keamanan negara. Namun dengan cepat keperluan militer Benin menggagalkan rencana mereka dan menguasai kembali situasi di ibu kota. Kendati demikian, situasi masih tegang di beberapa lokasi yang kerap mengalami patroli militer dan kehadiran polisi untuk menjaga ketertiban. Pada waktu yang sama, militer Benin mendapat dukungan dari ECOWAS, blok regional yang berpusat di Abuja, Nigeria. ECOWAS memerintahkan pengiriman pasukan dari Nigeria, Pantai Gading, Sierra Leone, dan Ghana untuk membantu militer Benin menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Pengerahan pasukan ini juga berdasarkan seruan ECOWAS yang menyebut upaya kudeta itu sebagai pelanggaran terhadap kehendak rakyat Benin dan konstitusi negara. Setelah pendahuluan dari Kementerian Dalam Negeri, pada waktu yang sama Presiden Patrice Talon menyampaikan pidato pertama kalinya sejak awal kejadian, mengecam keras perbuatan para pemberontak dan menyampaikan bela sungkawa untuk mereka yang menjadi korban. Mengambil langkah-langkah proaktif, Talon menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan segala usaha untuk menemukan dan menyelamatkan para sandera yang masih ditahan oleh para pemberontak. Sementara itu, masyarakat Benin menanti kejelasan dan kemenangan militer, terlebih apabila pemimpin pemberontak Letnan Kolonel Pascal Tigri akan ditangkap oleh pasukan pemerintah. Laporan lokal mengabarkan sekitar 13 prajurit telah ditangkap dan ditanya tentang peran mereka dalam rencana penggulingan pemerintah. Meski beberapa tembakan terdengar di beberapa kawasan, kondisi Cotonou saat ini dilaporkan mulai kembali tenang dengan kehadiran militer dan polisi yang berjaga di pusat ibu kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu perempuan di seluruh Brazil turun ke jalan pada Minggu 7 Desember 2025 untuk memprotes lonjakan kasus kekerasan berbasis gender. Dan gelombang kemarahan publik dipicu serangkaian kasus femisida mengerikan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Para demonstran menuntut dihentikannya femisida, pemerkosaan, dan diskriminasi. Demonstrasi terbesar terjadi di Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan berbagai kota lain. Perempuan dari segala usia, bahkan sebagian pria, menyatakan solidaritas dan menuntut langkah konkret untuk melindungi perempuan di seluruh Brazil. Aline de Souza Pedrotti yang turun demo di Copacabana kehilangan saudaranya pada 28 November. Sang kakak yang bekerja di sebuah sekolah di Rio dibunuh oleh rekan kerja pria yang menolak dipimpin oleh atasan perempuan. Pedrotti menyatakan ia hancur, namun terus berjuang untuk mendorong perubahan hukum dan protokol pencegahan. Kasus mengerikan lain terjadi di Sao Paulo, di mana Tainara Souza Santos ditabrak dan diseret mantan
mantan kekasihnya hingga 1 km. Cederanya begitu parah hingga kedua kakinya terpaksa diamputasi. Rekaman kejadian ini menjadi viral dan memicu gelombang protes. Pada 21 November di Florianopolis, seorang guru bahasa Inggris, Katarina Kesten, diperkosa dan dicekik hingga tewas di sebuah jalur dekat pantai saat akan menuju pelajaran renang. Peserta aksi menyebut kasus-kasus ini sebagai titik didih ketidakadilan. Di Sao Paulo, seorang demonstran, Isabella Pontes, mengaku telah mengalami banyak bentuk kekerasan dan menyatakan bahwa hari itu ia turun untuk mengangkat suara semua perempuan. Sebuah laporan tahun 2025 dari Brazilian Forum on Public Safety mengungkap bahwa 1 dari 3 perempuan di Brazil mengalami kekerasan seksual atau berbasis gender selama 1 tahun. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2017. Undang-undang tentang femisida dimulai diberlakukan sejak 2015. Namun tahun lalu, 1.492 perempuan menjadi korban femisida di seluruh Brazil, angka tertinggi sejak aturan tersebut diadopsi. Pakar kekerasan gender Juliana Martins menyebut bahwa kasus semakin bertambah baik dari segi jumlah maupun kekejaman. Menurutnya semakin banyak perempuan berani bersuara, namun perubahan sosial ini menyulut reaksi kekerasan dari mereka yang ingin mempertahankan dominasi atas perempuan. Di Rio de Janeiro, para demonstran memasang salib-salib hitam dan memakai stiker dengan tulisan "Machismo membunuh". Sebagian mengenakan syal hijau sebagai simbol perjuangan atas akses abortus. Evelyn Lucidalus yang selamat dari upaya femisida 10 tahun lalu mengatakan, ia turut hadir untuk menegaskan bahwa korban bisa bangkit dan tidak akan diam. Sementara Lizette de Paula usia 79 tahun menyatakan bahwa kebijakan era mantan Presiden Jair Bolsonaro telah memperlemah perlindungan perempuan dan mendorong tumbuhnya sentimen anti perempuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Dan saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Menyapa Indonesia Pagi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.